Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen dakwah IAIN Sultan Amahhi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya dosen pengampu Dian Adi Perdana SOCMM. Pada pertemuan kelima pada mata kuliah manajemen organisasi dan kelembagaan Islam 2, kita akan membahas terkait konsep kepemimpinan atau konsep leadership. Untuk seluruh adik-adik dan mahasiswa-mahasiswi IAIN Sultan Amengkurat Gorontalo yang khususnya mengikuti perkuliahan ini, apakah kalian sehat semua? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dapat mengikuti hingga akhir pertemuan ini. Dan tentunya di mata kuliah ini dikarenakan kita membahas terkait konsep kepemimpinan, seluruh mahasiswa-mahasiswi berhak aktif dan partisipatif dalam mengikuti perkuliahan ini. Dan tentunya semangat hingga akhir pertemuan ini di hari ini. Adik-adik semuanya, pada materi konsep kepemimpinan ini atau konsep leadership ini, apa sih yang perlu diketahui? Ada dua poin penting yang akan kita bahas dan akan kita ketahui. Yang pertama adalah pengertian dan tentang kepemimpinan. Yang kedua, perkembangan teori kepemimpinan, kepemimpinan transformasional. Nah, hal ini begitu penting bagi kita dikarenakan adik-adik di sini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Yang tentunya berkaitan dengan mata kuliah manajemen organisasi dan kelembagaan Islam yang akan bergerak di bidang organisasi dan lembaga keislaman di seluruh Indonesia atau bahkan internasional. Hal ini begitu penting dikarenakan kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin. Oleh karena itu, dua hal ini perlu kita ketahui secara seksama dan kita ikuti secara bersama. Adik-adik mahasiswa semuanya, nah berkaitan dengan what is leadership atau apa itu kepemimpinan. Di sini saya menghadirkan tiga definisi yang berkaitan dengan kepemimpinan. Yang pertama menurut Hemhill and Kuntz, kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama atau share goal. Nah, jadi pemimpin itu memimpin para anggotanya untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang kedua, menurut Ronch and Behling, menurutnya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Jadi, pemimpin itu hanya mengarahkan dan mempengaruhi bagaimana proses kegiatan atau aktivitas kelompok tersebut ditujukan dan fokus pada tujuan yang sama. Yang ketiga, menurut Jacobs and Jekis, kepemimpinan atau leadership merupakan sebuah proses memberi arti atau pengarahan yang berarti terhadap suatu usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Nah, yang ketiga ini, pemimpin itu mengarahkan dan menjalankan secara bersama yang mengakibatkan semuanya berkeinginan melakukan aktivitas tersebut secara bersama untuk mencapai titik tujuan yang sama. Nah, dari tiga definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pemimpin memimpin suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam manusia atau orang dengan berbagai latar belakang yang kesemua anggota dan orang yang terlibat di dalamnya itu melakukan aktivitas yang sama, keinginan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan itu dikoordinasikan atau dipimpin oleh seorang leader atau pemimpin secara langsung. Di dalam pengertian kepemimpinan, nah ada hal selanjutnya yang harus kita pahami, yaitu perkembangan teori kepemimpinan transformasional.
Ada dua tokoh penting dalam konsep kepemimpinan ini. Yang pertama adalah Weber. Beliau mengatakan bahwa teori kepemimpinan transformasional didasarkan pada studi tentang kepemimpinan karismatik, yang mana beliau berpendapat juga bahwa otoritas para pemimpin karismatik bergantung pada kualitas luar biasa yang mereka miliki, yang membuat mereka menonjol daripada yang lain. Para pemimpin ini sering muncul di masa kritis dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti mereka. Contohnya, seperti pemimpin di era-era reformasi atau di era-era kemerdekaan seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King, bahkan seperti Adolf Hitler. Dan teori menurut Burns, menurutnya ada dua jenis kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transaksional menurutnya adalah gaya kepemimpinan yang mana terdapat pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pengikut menerima upah atau hadiah untuk kepatuhannya terhadap keinginan pemimpin, sedangkan pemimpin memperoleh kerjasama dari pengikutnya dengan menawarkan suatu atau hal penting sebagai imbalan dari upaya mereka. Nah, sedangkan kepemimpinan transformasional sendiri merupakan proses mempengaruhi sehingga terjadinya perubahan besar dalam sikap, kepercayaan, nilai-nilai. Nah, ya ada tiga hal: sikap, kepercayaan, nilai-nilai pengikut, ke titik di mana tujuan organisasi dan visi pemimpin diinternalisasikan, serta pengikut mencapai kinerja dalam organisasi di luar harapan yang diinginkan. Artinya, semua anggota terlibat di dalamnya dan berkeinginan tujuan yang sama, yakni keberhasilan atau keinginan yang ingin dicapai. Adik-adik mahasiswa sekalian, nah di sini ada sebuah ember ya. Adik-adik melihat gambar ember dengan air yang penuh hingga tumpah-tumpah airnya. Nah, ini merupakan ilustrasi kepemimpinan. Nah, ilustrasi seorang pemimpin dalam organisasi dan kelembagaan. Pemimpin adalah setetes air dalam ember tersebut. Dan air itu akan terus penuh sesuai keanggotaan, konsep-konsep, ide-ide, gagasan yang lahir dalam organisasi atau lembaga tersebut. Nah, ketika pemimpin membawa pengaruh yang jernih, maka hal-hal positif atau aktivitas kebaikan yang akan terkonsep, tergagas, dan terlaksana sehingga memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat. Dan sebaliknya, ketika pemimpin membawa pengaruh yang keruh, pengaruh yang negatif, maka hal-hal negatif pula yang akan dijalankan atau aktivitas-aktivitas buruk yang akan terlaksana hingga kesuksesan dan keberhasilan tidak akan pernah dicapai. Hingga masyarakat akan mendapatkan dampaknya dari hal keruh atau negatif tersebut. Nah, oleh karena itu, pemimpin harus membawa pengaruh yang baik atau yang buruk untuk mencapai organisasi dan kelembagaan yang tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Apakah dia ingin baik atau buruk, pemimpinlah yang menentukan. Teman-teman atau adik-adik mahasiswa sekalian, nah, kepemimpinan transformasional dalam organisasi menurut Olga Epitropika dalam karya tulis Junaidah mengemukakan ada 6 hal mengapa kepemimpinan transformasional penting bagi suatu organisasi. Yang pertama adalah kinerja organisasi. Nah, secara signifikan, kepemimpinan transformasional itu bisa memiliki dampak signifikan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau kinerja bersama. Yang kedua, kepemimpinan transformasional itu memiliki dampak orientasi pasar dan kepuasan, dikarenakan secara positif
Jika dikonektivitaskan atau dihubungkan dengan orientasi hal dalam aspek organisasi, ada 2 poin, yakni pemasaran jangka waktu yang positif atau negatif dan kepuasan pelanggan itu diperhatikan. Yang ketiga adalah komitmen. Kepemimpinan transformasional dalam organisasi itu dapat membangkitkan komitmen para anggota terhadap organisasi. Apakah dia ingin terus bekerja atau dia ingin berpisah dari organisasi tersebut. Yang keempat, kepercayaan. Kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau leader itu dapat meningkatkan kepercayaan pekerja dalam manajemen dan perilaku kesehatan organisasi, atau bahkan keseharian aktivitas dalam organisasi tersebut. Yang kelima adalah kepuasan kerja. Nah, pemimpin yang memiliki atau menjalankan konsep kepemimpinan transformasional itu dapat meningkatkan kepuasan kerja melalui pekerjaan yang sehat dan pemimpin yang sehat pula. Ketika pemimpin itu tidak sehat, maka pekerjaan juga tidak akan sehat. Dan akhirnya sesama anggota saling tikam, saling hujat, saling fitnah dan sebagainya. Nah, yang keenam dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Nah, biasanya pemimpin yang memiliki konsep ini itu dapat mengurangi stres para pekerja. Karena apa? Ada motivasi yang terbangun di dalamnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena apa? Sosial kehidupan itu sangat diperhatikan bagi setiap anggota oleh pemimpin tersebut. Oleh karena itu, konsep ini begitu penting dimiliki oleh seorang pemimpin di masa modern ini. Dalam konsep ini, konsep kepemimpinan transformasional, nah pemimpin harus mengubah dan pemimpin memotivasi pengikut. Itu 2 poin penting yang harus dimiliki juga. Nah, karena apa? Didasari bahwa organisasi itu memiliki manfaat yang besar. Dan terutama karena dengan organisasi pencapaian tujuan akan lebih efektif dan lebih efisien. Artinya, kerjasama orang-orang dalam organisasi untuk menjalankan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang diinginkan itu akan berjalan sukses jika dikerjakan secara bersama. Apapun situasi, apapun kondisi yang terjadi, itu tidak dihiraukan. Karena apa? Karena berjalan secara bersama. Nah, dari 2 hal tadi, bahwa ada 3 poin di dalamnya yang begitu penting. Yang pertama adalah pemimpin harus sadar tugas. Ya, artinya membuat mereka, para anggota, sadar aktivitas-aktivitas yang penting untuk menghasilkan tugas yang optimal atau test outcomes. Outcomes-nya apa yang akan diperoleh oleh organisasi, yang akan dirasakan bersama. Yang kedua adalah kepentingan. Membujuk para anggota untuk melebihi kepentingan pribadi mereka demi organisasi atau tim. Dikarenakan apa? Ketika mereka memiliki kepentingan pribadi, maka mereka biasanya punya semangat yang besar. Tapi kalau mereka tidak punya kepentingan pribadi, seperti layaknya mereka bekerja tanpa niat. Nah, maka usahakan motivasi seperti itu dulu. Untuk apa? Untuk semangat mereka bekerja terlebih dahulu. Apa keinginan mereka masuk dalam organisasi ini? Kepentingan apa yang mereka inginkan atau kepentingan mereka apa yang ingin diharapkan? Ya, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan. Mengaktifkan para anggota untuk memiliki kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi dari hal apapun dalam organisasi tersebut. Kalau mereka butuh jadi pemimpin, gimana caranya mereka punya effort untuk bisa memimpin organisasi tersebut. Kalau mereka butuh untuk memperoleh cuan atau keuntungan atau laba secara individu, ya, atau kelompoknya atau golongannya, maka mereka harus memiliki effort tinggi. Artinya apa? Walaupun ada saingan atau daya saing yang besar dalam organisasi tersebut, maka itu akan menghasilkan organisasi yang lebih baik daripada berjalan satu arah. Banyak ide dan gagasan yang akan lahir. Disitulah kepemimpinan transformasional dituntut, yakni pemimpin yang mengubah dan pemimpin yang memotivasi pengikut. Bagaimana masa depan organisasi dan lembaga?
Itu ditentukan apakah kalian bersiap untuk menjadi pemimpin. Are you ready to be leader? Nah, ada 3 hal yang harus dipahami. Pemimpin harus memiliki, pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skills, yakni tampilkan ide dan gagasan. Atau pemimpin memiliki keterampilan manusiawi, human skills, tindak lanjut dari ide dan terapkan. Artinya apa? Dia punya konsep dan juga mau bekerja di lapangan. Yang ketiga, nah ini pemimpin di level rendah atau low level. Keterampilan teknis, technical skills yang biasanya dimiliki oleh seperti supervisor atau kalau dalam dunia pendidikan kajur ya atau kasubag. Nah, itu adalah laksanakan sesuai arah. Artinya apa? 80 hingga 90% itu full pekerjaan di lapangan dengan konsep yang sedikit sesuai arahan yang diperintahkan dari atasan. Ini akhir sesi pertemuan kelima ini terkait konsep kepemimpinan atau konsep leadership. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan ucap dari saya. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan ditanyakan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita sehat selalu dan semangat untuk termotivasi menjadi yang sukses dan lebih baik lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.